Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tindakan manajerial tambahan. Next. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Mardiana Putri, Nadia Yaumi Lestari, saya sendiri, terus Yuli Setiawati. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yang kedua Nadia Yaumi Lestari, yang ketiga Yulis, yang terakhir itu Mardiana. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai 5 materi. Yang pertama yaitu mengalokasikan sumber daya bagi upaya-upaya pelaksanaan strategi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan strategi. Yang ketiga, menggunakan alat-alat manajemen proses untuk menjalankan perbaikan terus-menerus. Yang keempat, membangun sistem-sistem operasi dan informasi. Yang kelima, memadukan penghargaan dan intensif dalam pelaksanaan strategi. Materi pertama, mengalokasikan sumber daya bagi upaya-upaya pelaksanaan strategi. Manajer harus menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan ketika mengelola operasional internal. Terlalu sedikit dana yang dialokasikan akan memperlambat pengelolaan operasional internal, dan terlalu banyak dana yang dialokasikan akan terjadi pemborosan. Contoh, beberapa perusahaan mewajibkan pegawainya mengambil atau menempuh sertifikasi profesi, misalnya sertifikasi CA, akuntansi, WPPF, pialang saham, dan lain-lain. Microsoft telah membuat praktek secara teratur mengenai pergeseran ratusan programmer untuk membuat ide baru pemrogrameran prioritas tinggi dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Yaumi Lestari. Kepada Nadia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan strategi. Kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh manajemen dalam perusahaan dapat membantu pelaksanaan pengaturan internal. Peran kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan pengaturan internal yaitu yang pertama, dapat menahan kecenderungan beberapa orang yang menolak perubahan yang diterapkan Yang kedua, strategi yang diterapkan dapat berjalan konsisten. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur dikandung mendorong terciptanya iklim kerja yang baik guna mendukung implementasi strategi. Contohnya, dalam upaya untuk mengarahkan pekerja berkualitas kuat dan pola pelayanan terhadap pelanggan atau biasa disebut customer oriented, restoran cepat saji seperti McD ataupun Pizza Hut Delivery membuat kebijakan yang menjelaskan prosedur wajib bagi setiap karyawannya. Bahwa setiap karyawan di setiap unit restoran diharapkan untuk mengamati instruksi atau peringatan dari pihak manajemen. Misalnya yang pertama, setiap karyawan yang baru datang wajib mencuci dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, kasir harus melakukan kontak mata dan tersenyum pada setiap pelanggan. Dapat kita lihat di atas, tentu saja membuat konsumen merasa nyaman untuk menikmati waktunya di restoran tersebut. Strategi ini juga dapat berjalan dengan konsisten bahwa di bawah arahan dan pengamatan dari setiap manajer unit McD maupun Pizza Hut Delivery. Yang ketiga, menggunakan alat-alat manajemen proses untuk menjalankan perbaikan terus-menerus. Total Quality Management.
Total Quality Management didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dikeluarkan secara terus-menerus, yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Yang dikutip dari Dipitro tahun 1993, Grade et al. 1994. Perusahaan yang menerapkan Total Quality Management meliputi yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. 4, keputusan berdasarkan fakta. 5, komunikasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Yulis Setiawati. Kepada Yulis disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat mengenai membangun sistem operasi dan informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini mendukung proses bisnis. Selanjutnya mengenai fungsi sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemen data-data yang ada dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Dan yang terakhir yaitu penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan, dan mengkontrol aktivitas. Selanjutnya yang kelima yaitu memadukan penghargaan dan insentif dalam pelaksanaan strategi. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan, dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi. Maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Jenis-jenis insentif antara lain yang pertama yaitu peak work atau teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja kerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Misal karyawan menghasilkan 100 produk dalam satu minggu, namun di minggu berikutnya berhasil menghasilkan 150 produk, maka dia berhak untuk mendapatkan bonus ini. Yang kedua yaitu bonus atau insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui. Yang ketiga yaitu komisi atau bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulis. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Mardiana Putri. Kepada Mardiana disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Mardiana ingin melanjutkan tentang jenis-jenis intensif. Selanjutnya itu ada intensif bagi eksekutif, yaitu intensif yang diberikan kepada pegawai, khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan. Misalnya, untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau biaya pendidikan anak. Selanjutnya ada kurva kematangan, yaitu
Upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Misalnya dalam bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar dan sebagainya. Tujuan kurva kematangan ini adalah untuk memberikan bonus kepada karyawan yang lebih loyal kepada perusahaan dan semangat dalam melakukan pekerjaannya serta dapat menginspirasi karyawan lainnya. Yang terakhir ada rencana intensif kelompok, yaitu kenyataan bahwa dalam banyak organisasi, kinerja bukan karena keberhasilan individual, melainkan karena keberhasilan kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai suatu tim. Selanjutnya ada contoh. Contohnya di sini kita mengambil yaitu perusahaan Google. Perusahaan Google adalah salah satu perusahaan yang memberikan bonus menarik kepada karyawannya. Perusahaan Google juga memberikan berbagai macam bonus non-tunai, seperti paket perjalanan wisata gratis ke Hawaii, voucher makan malam gratis di restoran terbaik, memberikan pegawai gratis seperti tablet Nexus 7. Google sendiri juga mengakui bahwa program bonus non-tunai 28% lebih asik. 28% selalu dikenang pegawainya dan 15% lebih bijak daripada memberikan bonus berupa uang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mardiana. Sekian penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.